Oke. Ya. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin saya coba minum air rebusan daun salam untuk turunin tekanan darah. Daun salam ini kalau bahasa Inggrisnya bay leaf. Nah, kalau bahasa Jepangnya saya nggak tahu. Untuk kalian yang tahu, tolong tulis dong di kolom komentar ya. 10 lembar daun salam direbus dengan 2 gelas air sampai airnya berkurang jadi 1 gelas. Saya rutin minum itu sehari 1 kali kalau mau tidur. Biasanya setiap hari kepala atau leher belakang saya sakit. Tapi sejak minum itu sakit di kepala dan leher belakangnya berkurang. Tapi masalahnya saya belum ukur tekanan darahnya pakai mesin. Terus kemarin ada salah satu teman Bintang yang terpaksa pindah ke luar negeri. Katanya ibunya itu kerja di departemen luar negeri. Temannya ini benar-benar teman yang akrab banget sama Bintang. Setiap pulang sekolah selalu main dengan Bintang. Mereka sama-sama bisa bahasa Inggris. Jadi kalau lagi main mereka nyerocos pakai bahasa Inggris. Istri saya kalau lagi lihat mereka main juga sampai nggak ngerti mereka lagi ngomong apa. Terus untuk kenang-kenangan kami putusin untuk beli hadiah untuk temannya Bintang. Katanya teman Bintang bakal pindah ke salah satu negara di benua Afrika. Jadi kami kasih hadiah jaket anti UV dari Uniqlo. Semoga berguna ya. Oh ya, terus kemarin ada tamu dari Jepang lagi ke kampus. Mereka dari perusahaan logistik. Perusahaan ini sedang cari orang dari Indonesia. Katanya selain di Indonesia, mereka sedang cari orang di Tiongkok, Vietnam, Thailand, dan negara Asia lain. Mereka bilang kalau karyawan mereka yang dari luar negeri kebanyakan dari Indonesia. Terus saya ajak mereka ketemu dengan beberapa mahasiswa. Terus kebetulan di antara mahasiswa ada juga mahasiswa yang udah selesaiin sidang skripsinya, jadi timingnya pas banget ya. Waktu itu orang perusahaan Jepangnya bawa oleh-oleh loh. Oleh-olehnya adalah kibidango. Rasanya enak banget. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Udah beberapa bulan ini harga beras di Indonesia naik loh. Jadi di Indonesia itu ada 2 takaran beras. Yang pertama pakai kilogram, terus yang kedua pakai liter. 1 liter beras itu kira-kira 700 gram. Jadi 1 liter beras lebih sedikit daripada 1 kilogram beras. Kalau di Jepang gimana? Kayaknya kalau di Jepang pakai kilogram ya. Tahun lalu harga beras yang kualitasnya premium itu 1 liter sekitar 11.000 sampai 14.000-an. Nah sekarang harganya itu sampai sekitar 18.000 atau 19.000-an. Bahkan kemarin di berita saya dengar ada juga harga beras yang sampai 20.000 per kilogram. Gara-gara kenaikan beras ini banyak rakyat yang protes. Bukan rakyat biasa aja yang protes, tapi rakyat yang punya bisnis makanan dari skala kecil sampai skala besar, semua ngeluh tentang harga beras. Penyebab harga barang naik itu sebenarnya sederhana. Penyebabnya adalah barangnya sedikit atau nggak ada. Nah, karena barangnya sedikit atau nggak ada, makanya harganya jadi naik. Demikian juga dengan beras di Indonesia. Kenaikan harga beras ini udah dirasain sama rakyat dari akhir tahun lalu.
Kayaknya berita harga beras naik itu mulai muncul sekitar Agustus atau September 2023. Istri saya juga kesusahan cari beras. Biasanya dia beli di supermarket dekat rumah, tapi akhir-akhir ini stok beras di supermarket juga sedikit. Bahkan sampai nggak ada loh. Biasanya kami beli beras yang mereknya Anak Raja. Soalnya rasanya enak dan teksturnya empuk. Tapi akhir-akhir ini si Anak Raja ini nggak ada di supermarket. Kalau nggak ada beras Anak Raja dan istri pakai merek lain, saya suka tanya, ini beras anaknya siapa? Dari beberapa berita yang saya lihat, penyebab harga beras naik itu macam-macam. Ada yang bilang karena udah deket dengan bulan puasa, terus ada juga yang bilang pas musim kampanye, banyak calon legislatif yang bagi-bagi beras. Sebelum ngomongin dua hal tadi, saya mau cerita dari sisi petani dulu. Katanya penyebab harga beras naik itu karena produksi dalam negeri yang sedang nggak bagus. Tahun lalu, petani terlambat menanam padi karena masalah air. Katanya mereka nggak bisa tanam padi tepat waktu karena kondisi air yang nggak bagus. Air sedikit, jadi petani nggak bisa tanam padi. Terus di awal tahun katanya ada juga serangan hama, jadi buat jumlah panennya nggak banyak. Nah, karena kondisi itu, hasil panennya jadi sedikit. Tapi, masalahnya adalah orang yang mau beli ada banyak. Kondisi itulah yang buat harga beras jadi lebih mahal. Nah, kalau produksi beras di dalam negeri lagi sedikit, pemerintah Indonesia biasanya mengimpor beras dari luar negeri. Indonesia paling banyak impor beras itu dari Thailand. Dengan impor ini, di satu sisi kebutuhan beras dari rakyat bisa dipenuhi. Tapi katanya dengan impor itu, petani di dalam negeri jadi rugi. Waktu Indonesia dipimpin oleh Bapak Soeharto, kayaknya jarang dengar berita tentang impor beras. Soalnya dulu produksi beras di dalam negeri bagus. Kalau sekarang udah beda ya. Nah, sekarang kita omongin penyebab yang lain. Tahun lalu Presiden Jokowi banyak kasih bantuan ke masyarakat. Ada bantuan berupa uang tunai, ada juga bantuan berupa beras atau bahan makanan pokok yang lain. Program bantuan dari pemerintah ini diadakan juga pas masa kampanye pemilu kemarin. Terus bantuan yang paling banyak katanya dalam bentuk beras. Nah, program bantuan seperti itu juga katanya kasih pengaruh ke stok beras nasional. Banyak orang yang bilang kalau gara-gara pemerintah bagi-bagi beras ke rakyat, makanya stok berasnya habis, jadi harga beras jadi mahal dan rakyat juga yang kena imbasnya. Terus ada juga orang-orang yang bilang kalau pas masa kampanye, banyak calon legislatif yang bagi-bagi beras. Kalau cerita yang ini saya nggak nemu beritanya di internet sih, tapi kemungkinan itu pasti ada. Jangankan beras, calon legislatif yang kasih amplop ke rakyat juga banyak kok. Pusing ya. Oh ya, ada satu lagi penyebabnya. Katanya harga beras naik itu karena sebentar lagi mau masuk bulan puasa. Nah, kalau ini kayaknya agak mengada-ngada. Soalnya kenaikan harga beras itu udah ada dari akhir tahun kemarin. Tapi harga kebutuhan pokok naik menjelang bulan puasa itu emang ada. Bulan puasa itu mulainya sekitar pertengahan bulan Maret ini. Nah, karena itu masih ada kemungkinan harga beras bakal naik lagi.はい。ここからは日本語で話します。今回の動画で、米の値上がりについて話しましたけれども、いかがでしょうか。日本の、お米の値段はどうですか？安定していますか？日本政府は国内産のお米を大事にしていますから、値段とかその需要とか供給とかが安定していると思います。インドネシアは、昔そうでしたけれども、最近はどうも、状況がおかしくなっているようです。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はオランです。オランは人とかという意味でよく知られていると思いますけれども、実は、他の意味合いがあって、今回それについて話したいと思います。皆さんももし、
このorangの使い方、または意味合いは、ちょっと違うぞっていうことがあったらですね、ぜひコメント欄に書いてください。人っていう意味の他に、人間とか、本人とか、他人とかという意味合いがありますけれども、皆さんそれぞれの意味合いはわかりますか？では、それぞれの意味合いの例文を見ていきましょう。まずは例えば、Mas Budi という人を探して、apa ada Mas Budi di sini と言って探しましたと。そして Mas Budi の居場所を知っている人が、orangnya lagi makan di warteg Mas と答えました。orangnya lagi makan di warteg Mas の orangnya は、その人はとかというふうに解釈してもいいんですけれども、本人はというふうに解釈してもいいかなと思います。他の例文を見ましょう。例えば、saya sudah coba ke kantor Pak Iwan, tapi orangnya sedang dinas keluar kota, jadi nggak bisa ketemu という文章で、意味は、イワンさんの会社に行ってみましたけれども、本人が出張していますから会えなかったという意味です。皆さんいかがですか？他の解釈があったらぜひ教えてください。では次の意味合いに行きましょう。次は他人という意味のorangの例文を見てみましょう。例えば、jangankan anak sendiri, anak orang pun saya akan tolong という文章で、意味は自分の子供は愚か。もちろんのこと。他人の子供も助けるぞという意味です。もう一つ見ましょう。例えば、itu mobil orang, jangan seenaknya kamu dorong-dorong begitu という文章で、意味は他人の車なんだからそんな風に押し付けるなよという意味です。先ほど本人や他人などという意味のorangの例文を見てみましたけれども、いかがでしょうか？このような意味合いはインドネシア語の教科書に載っていますか？もしあったらぜひ教えてください。最後に、実はオラに係員とか店員とかという意味もあります。では、その例文を見ましょう。例えば、tokonya sih buka, tapi nggak ada orangnya という文章で、意味は店は営業しているようですけれども、店員さんがいないという意味です。そのような例文があるということは、店員さんのいない店があったら、隣の店の人に、ini orangnya kemana ya? と質問してみてください。先ほどの例文を見てみると、orangnya という使い方がありますね。にゃは発話にある人物を指していますので、その人というふうに覚えてもいいかもしれないです。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに、例文を作ってみてコメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら下にコメント書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック。このやりとりがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye-bye.